Capek ah. Oke, daripada main badminton mending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syah dengan NIM 040212822878 dari kelas Reguler B angkatan 2023. Di kesempatan ini saya akan melakukan strategi pelaksanaan 1 pada pasien isyarat bunuh diri. Oke, selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi Bapak. Baik, sebelumnya belum pernah kan ketemu dengan saya. Baik, perkenalkan saya perawat Irfan, nurse Irfan, selaku perawat di sini yang bertugas untuk merawat Bapak selama menjalani perawatan di sini. Baik, jadi saya ini bertugasnya itu dari pukul 8 sampai dengan pukul 2 siang Bapak. Oke, boleh bantu disebutkan nomor dan tanggal lahirnya Bapak? Nama saya Devri Nurse, tanggal lahirnya 20 Mei 1994. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sudah sesuai ya. Jadi tadi sebelum ini saya sudah membaca riwayat medis Bapak, dan saya itu mendapatkan kalau Bapak ini memiliki keinginan untuk bunuh diri Bapak. Apakah itu benar? Iya Mas, saya sering merasa ingin bunuh diri. Baik, kalau begitu gimana kalau kita bahas tentang perasaan Bapak itu? Boleh Pak? Iya. Oke, untuk waktunya kira-kira mau berapa menit Pak? 5 menit apakah cukup? 5 menit boleh? Oke, 5 menit ya Pak. Misalnya nanti kurang, kita kontak waktu lagi ya Pak ya. Oke, sebelum itu saya boleh cek kamarnya Pak? Boleh Pak. Oke, jadi mohon maaf Pak, saya jelaskan dulu. Jadi saya ingin cek kamar Bapak, kira-kira apakah ada barang-barang berbahaya? Karena kan Bapak ini punya keinginan untuk bunuh diri. Takutnya karena adanya barang-barang berbahaya ini malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Oke, boleh untuk cek kamarnya Pak? Oke. Nah, kamarnya rapi ya Pak. Nggak ada sesuatu yang berbahaya kayak palu, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Oke, aman sih Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik, tadi Bapak saya sudah cek kamarnya. Oke, boleh kita lanjutkan untuk kita bahas perasaan Bapak itu. Kita udah kontak waktu tadi Pak selama 5 menit. Kemudian untuk tepatnya di sini saja ya Pak ya? Iya, di sini. Oke, di sini ya Pak ya. Baik, kenapa Bapak punya perasaan seperti itu Pak? Ya, saya merasa tidak ada yang peduli lagi dengan saya. Makanya saya ingin bunuh diri saja. Bapak, jadi Bapak ini merasa tidak ada yang peduli lagi dengan Bapak hingga Bapak punya keinginan untuk bunuh diri seperti itu. Kalau misalnya keinginan itu muncul, biasanya apa sih yang Bapak lakukan? Saya biasanya hanya diam saja Mas. Saya tidak mau berbicara dengan orang lain, saya menyimpannya sendiri. Nah, jadi Bapak ini menyimpannya sendiri ya Pak ya. Baik, mulai sekarang gimana Pak? Kalau misalnya Bapak punya keinginan seperti itu, namun caranya berbeda Pak. Bapak bisa dengan cerita ke orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, atau siapapun yang Bapak percayai untuk bisa Bapak jadikan tempat bercerita Pak. Atau boleh ke saya Pak. Gimana Pak? Tapi saya takut Mas, kalau bercerita itu takut merepotkan orang lain. Oke, memang sih Pak, kita terkadang merasa kayak nggak enakan karena merepotkan. Tapi terkadang juga orang yang kita repotkan ini dia berpikir kalau kita direpotkan oleh, terutama nih apalagi keluarga Pak ya, merepotkan saudara itu, dia merasa kalau Bapak itu masih ingat sama dia merasa penting kalau Bapak itu masih kalau dia itu masih berharga di kehidupan Bapak. Jadi kayaknya kalau merasa direpotkan itu enggak. Jadi gimana kalau Bapak coba untuk bercerita seperti itu Pak. Nah, kemudian juga Pak, selain itu tidak merepotkan, juga merupakan langkah bagus untuk langkah yang baik untuk menjaga kondisi Bapak seperti sekarang ini. Kira-kira Bapak mau coba nggak Pak? Baiklah, nanti saya akan coba Nurse untuk bercerita ke keluarga, teman, atau ke Nurse. Baik, itu merupakan langkah yang bagus ya Pak ya. Jadi kalau keinginan seperti itu muncul, keinginan seperti itu muncul, Bapak bisa bercerita dengan keluarga, mau saudara atau siapapun itu ya Pak ya, atau bisa juga ke saya. Sebelum kita lanjut ya Pak ya. Kalau misalnya ketika perasaan itu muncul, Bapak bisa coba dengan
menulis atau perasaan seperti itu, kayak misalnya perasaan bunuh diri, saya masih tidak berharga, selain udah bercerita tapi masih ada, Bapak bisa dengan menuliskan, meluapkannya itu melalui sebuah tulisan, Pak. Nah, apakah Bapak mau coba juga nanti, Pak? Mungkin itu bisa membantu saya. Baik, oke Pak Neprin. Oke, kita lanjut. Untuk kita waktunya masih ada 1 menit nih, Pak. Kita boleh ngobrol-ngobrol nih, Pak? Oke, jadi sekarang ini saya boleh tahu untuk kehidupan pribadi Bapak nih. Kalau boleh tahu Bapak sekarang udah menikah atau belum, Pak? Belum, Mas. Belum. Waduh, sama kayak saya masih jomblo ya. Oke, saya boleh tahu Pak untuk tipe pasangan Bapak itu seperti apa? Kalau saya sih untuk sekarang yang bisa menerima keadaan saya saja, Mas. Menerima keadaan, ya sih emang tipe paling apa ya, sangat family sekali ya Pak ya, bisa jadikan tempat bercerita. Ngomongin sama sih kayak saya juga suka sama cewek yang bisa saling menghargai lah. Ya emang tipe-tipe kita ya sama cowok lah ya Pak ya. Oke, nah kan Bapak ini belum menikah, Bapak punya tipe pasangan ideal. Gimana kalau itu bisa menjadi tujuan Bapak juga untuk membantu menghilangkan perasaan ingin bunuh diri ini, Pak. Jadi Bapak seakan-akan punya tujuan hidup baru gitu, Pak. Oke, boleh kita simpulkan Pak untuk hasil pembahasan kita dari awal, Pak? Jadi ketika saya punya perasaan ingin bunuh diri, saya harus bercerita dengan keluarga, teman, atau saudara. Saya juga dengan bangsa. Iya, betul. Dan juga saya ini butuhnya pasangan, Mas. Biar bisa bercerita lebih terbuka, lebih enak lah kalau sama pasangan. Oke, betul sekali ya Pak ya. Baik, Bapak udah paham terkait apa yang udah kita bahas tadi. Oke, selanjutnya kita bakal bahas untuk pertemuan selanjutnya Pak. Untuk pertemuan selanjutnya mau kapan? Besok? Lusa? Besok di sana. Oke, besok di jam yang sama ya Pak? Iya. Di pagi hari. Oke, baik. Soalnya ada yang ingin Bapak tanyakan nggak? Belum ada, Mas. Oke, belum ada ya. Baik, kalau begitu saya oke Pak, maaf. Sebelum saya pamit, saya ingin mengingatkan bahwa Bapak itu tidak sendirian. Ada saya, ada keluarga, ada kerabat, saudara yang selalu bersama Bapak. Baik, kalau begitu saya pamit ya Pak. Oke, semoga cepat sembuh ya Pak. Terima kasih, Mas.